Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi jelas ya, ia adalah gembala domba. Ketiga, Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Jadi murid-murid tidak tahu apa sih maksudnya. Nah, saya akan bahas apa maksudnya itu ya. 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Saudara, dikatakan akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi bukan pintu yang lain ya. Pintu ke domba, bukan pintu ke dunia. Pintu ke domba. Jadi orang bisa masuk dalam kumpulan anak-anak Tuhan atau domba-domba itu harus ada izin dan melalui pintu ini. Dan tidak boleh ada seorang pun yang bisa masuk sana kecuali pencuri dan perampok. Jadi bisa masuk nggak mereka? Bisa, tetapi tidak sah. Betul ya? Yang masuk melalui pintu ini tidak mungkin tidak sah. Pasti gembala, penjaga-penjaga, dan domba-domba itu. Tetapi yang di luar jalur ini, nah itu pasti perampok, pembinasa, dan penipu, pembohong, pendusta. Gembala-gembala palsu. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Jadi maka kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi tidak mengenal, tidak mendengarkan, tidak mengikuti, tidak taat. 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, menunjukkan hidup penuh dengan damai sejahtera. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang sebagai gembala yang baik, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup itu dalam kelimpahan. Bukan hanya hidup, cuma hidup dalam selamat, tidak. Keselamatanmu itu keselamatan yang berlimpah-limpah. Mau jadi orang Kristen, hidupmu pasti berlimpah. Tuh Pak, hidup saya kok gak berlimpah-limpah, kurang terus. Berarti kamu Kristennya Kristen palsu lagi. Kalau hidup Kristen pasti limpah. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Yesus tidak pernah mengasihi kita dengan batas-batas yang diatur oleh Dia. Nah, Tuhan mengatakan, cintailah, kasihlah Allah Tuhanmu dengan selimpah-limpahnya, segenap seluruhnya. Nah, banyak orang tidak mau melakukan mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka tidak bisa hidupnya limpah. Rahasia kelimpahan itu adalah rahasia ketaatan, seluruh hidup diberikan seutuhnya untuk Tuhan. Jika saudara tidak pernah maju dan melangkah ke sana, saudara akan seperti orang-orang yang di dunia itu, penuh dengan keluhan, penuh dengan kerutu, penuh dengan sumut-sumut, sama semua. Tapi kalau saudara tahu rahasia melangkah dalam hidup yang kekal, yang hidup bukan hanya diselamatkan, tetapi juga hidup yang akan dipakai Tuhan dengan limpah. Dan disitulah ada satu rahasia. Apa itu? Saudara akan mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup, jiwa, dan kekuatan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa
dan hidup. Terus apakah Yesus melakukan itu, Pak? Bukan hanya melakukan, dia serahkan nyawanya. Gembala yang baik itu adalah menyerahkan nyawanya. Dia bukan hanya melakukan untuk demi apa yang dilakukan, diminta orang lain atau dilihat pada dirinya kemampuan dirinya, bukan. Seutuhnya dia serahkan pada kehendak Bapanya. Nah, itulah pintu yang Tuhan bangun untuk kita. Itulah rahasia di mana kita bisa memiliki hidup yang kekal, bukan karena cara kita, bukan karena kelakuan kita, bukan karena apa yang menjadi ukuran-ukuran secara manusia, bukan. Tapi kita diberikan hidup yang kekal itu karena Tuhan pecahkan dirinya sebagai pintu untuk membuka hidup yang kekal untuk kita. Itu adalah anugerah. Kalau kita sudah masuk dalam anugerah, kita ada jalur pintu, jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Maka kita tidak mungkin keluar dari jalan itu. Roh kita akan dituntun oleh Roh Tuhan tiap hari sebagai gembala yang agung. Dia menyertai kita, dia menuntun kita. Memang hidup kita, daging kita, keduniawian kita terlalu terus-menerus untuk keluar dari jalur kehendak Tuhan. Tapi gembala yang agung itu, yang baik itu setia. Kalau dia tidak setia, habislah kita. Kalau dia tidak sabar, maka hancurlah kita. Tapi dia adalah gembala yang baik. Bukan hanya baik karena memberikan sesuatu, bukan. Dia baik karena dia tahu jiwa kita, dia tahu pergumulan kita, dia menjadi seperti kita, dia mati dan hidup untuk kita. Nah, saudara, kita belajar hari ini. Nah, saudara, ada satu rahasia yang dikatakan Tuhan Yesus, katakan inilah perumpamaan yang murid-muridnya tidak bisa mengerti. Kenapa murid-murid tidak bisa mengerti? Karena murid-murid belum memiliki hati gembala. Murid-murid belum memiliki langkah seperti langkah Tuhan, sikap seperti Tuhan, memiliki pintu seperti hati Tuhan. Murid-murid masih menginginkan hidup mereka itu berada di puncak, berada di tempat-tempat yang mereka inginkan. Mereka ingin di sebelah kanan Tuhan Yesus, di sebelah kiri Tuhan Yesus. Mereka menginginkan kedudukan-kedudukan seperti itu. Mereka menginginkan fasilitas-fasilitas, dan mereka menuntut Tuhan seperti Petrus. Aku sudah meninggalkan semua, aku dapat apa sih? Banyak orang seperti itu. Saya itu sudah menjadi Kristen sudah puluhan tahun, mana gak ada perubahan hidup saya. Jangan salahkan soal hidupmu. Tapi karena kamu tidak mau melangkah dalam kasih Allah itu, kamu tidak mau tinggalkan hidup dunia itu, sehingga kamu berjalan seolah-olah kamu di dalam iman Kristen, tetapi sebenarnya engkau tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, kita akan belajar hari ini. Nah, saudara, jadi ada jalur yang sah yang Tuhan berikan, dan ada jalan yang meloncat tembok, yang memanjat tembok yang tidak sah. Nah, saudara, kenapa Yesus mengatakan ini? Saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa dia di tengah-tengah kitab Injil itu yang begitu indah ya? Injil Yohanes itu di tengah-tengah. Kalau kita lihat Injil Yohanes itu pasalnya berapa? Tidak lebih 28 seperti Matius, 21. Dan di tengah-tengah persis itu dia menyatakan dirinya sebagai gembala. Jadi the center of Gospel of Johannes. Dari Injil Yohanes itu senternya adalah Kristus yang menjadi gembala. Kristus yang mengerti hati domba-dombanya. Kristus yang mengenal bagaimana satu persatu nama mereka. Mengenal nama bukan hanya mengenal, oh dia namanya, bukan. Mengenal itu artinya dia tahu pergumulan hidup kita. Dia mengerti hati kita yang terdalam, bagaimana kita jatuh, bagaimana kita lemah. Dia tahu betul-betul dan tahu bagaimana mengobati, menarik kita keluar dari dunia kegelapan kita. Itu artinya Tuhan mengenal domba-dombanya. Dan setiap nama dipanggil oleh dia. Jadi artinya gembala yang baik mengenal domba-domba yang taat pada suara gembala. Satu persatu namanya dia tahu, dan sudah dia ciptakan nama itu. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu siapa kita dan nama kita. Sebelum engkau lahir, sebelum dunia ada, engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Berarti Tuhan tahu bagaimana kita lahir, bagaimana kita diberi nama. Tuhan tahu siapa yang merancang itu semua. Tuhan sendiri. Dan itulah gembala yang lebih daripada gembala manusia.
Nah, saudara, kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Kenapa Yesus memberikan satu center bahwa kekuatan daripada hidup yang dilihat oleh Injil Yohanes adalah bagaimana sikap Tuhan Yesus yang punya pintu sebagai gembala yang baik itu. Dia membuka hatinya yang begitu mengerti dan kemudian dipisahkan oleh Yohanes, karena kitab Yohanes adalah kitab yang memisahkan tentang dua hati manusia, hati yang gelap dan hati yang terang. Hati yang dipimpin oleh kedagingan dan hati yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Hati yang selalu mencari kebenaran, hati yang selalu melarikan diri dari Allah. Hati yang mencari Allah, hati yang menghindari kebenaran. Hati yang merancang semua kebaikan untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Tapi ada hati yang selalu merancang membunuh dan terus akan menghajar Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini hati ini dipaparkan oleh Yohanes. Sikap-sikap yang seperti itu. Coba kita perhatikan baik-baik. Kita belajar sikap seorang gembala dan bagaimanakah Yesus membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekelilingnya. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara, perhatikan baik-baik. Prinsip hidup Tuhan Yesus adalah prinsip dia menjadi manusia sepenuhnya. Karena dia mengasihi manusia, karena Allah mengasihi manusia, karena Allah mencintai manusia dengan segenap hati Tuhan, maka Tuhan harus menjadi manusia dengan segenap hati manusia. Sudah ada tulisan dari Bapak-Bapak Puritan, Reform Puritan, yang mengatakan satu kalimat, when you know about Christ, all sum up. Sum up itu artinya semua itu dirangkum semua, hanya satu kalimat. Sudah, apa maksudnya? Dan hanya Yesuslah yang membuka misteri Allah, dan hanya melalui Yesuslah seluruh pengajaran dibuka dengan sejelas-jelasnya. Tentang neraka tidak pernah ada nabi mengajar neraka. Tentang surga tidak ada nabi mengajar surga. Tentang hidup yang kekal tidak ada nabi yang memberikan hidup kekal. Tentang kebenaran tidak ada nabi yang bisa mengajar itu. Kenapa? Dia membuka rahasia itu dan dia paparkan, dan dia menjadi manusia. Dia berdiri di bukit itu. Dia memberikan etika kerajaan Allah. Saudara, harus diikuti. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, karena engkaulah memiliki kerajaan Allah. Semua orang melihat miskin itu jelek, miskin itu aduh, man. Tuhan Yesus mengajar miskin itu adalah hati Tuhan. Semua kaget semua. Ini ajaran apa ini? Dunia itu mencari kaya, hebat, menjadi kepala, jangan jadi ekor. Kan gitu ngajarin. Saudara, Tuhan Yesus tidak ngajar demikian. Sangkalilah dirimu, tinggalkan kekayaan, tinggalkan dunia, pikulah salib, ikutlah aku. Waduh, mana ini ajaran Tuhan Yesus ini? Bagaimana ini bisa mengikuti dia kayak gini? Saudara, yang mikul salib biar orang lain lah. Kalau anak mikul salib, mamanya juga mikul salib lah. Anaknya santai-santai, mamanya suruh kerja, kan mikul salib orang tua. Betul kan? Kerja mati orang tuanya, oh gitu, anaknya santai-santai. Beli iPad mah, nggak pernah kerja minta iPad. Harganya 15 juta, 10 juta. Kan enak anak itu kan? Menyalibkan mamanya, menyalibkan papanya. Papanya setengah mati saat kenapa di kantor mati, terus kemudian papa itu nyusahin orang dulu. Sudah kerja untuk dia, waktu mati mau kena kanker, nyusahin orang. Udah nggak usah disuntik, biarin aja mati. Wah, ada anak seperti itu, saudara. Bagaimana bisa punya hati seperti ini? Jadi Yesus mencintai manusia bukan mencintai biasa. Allah mencintai manusia dengan sepenuh hati. Allah mencintai manusia. Allah betul-betul menjadi manusia. Itulah cinta Allah kepada manusia yang paling puncak. Maka Tuhan mengatakan pada setiap manusia yang ingin mendapatkan rahasia ini, engkau harus mencintai aku dengan segenap hati dan jiwamu. Kenapa? Karena aku mencintai engkau tidak setengah hati, segenap hati jiwaku. Aku berikan anakku Yesus Kristus mati bagimu. Saudara, kita tidak mungkin mencintai Tuhan setengah hati, asal-asalan tidak mungkin. Saudara, Tuhan karena mencintai engkau dengan segenap hatinya, yang paling dia kasih anaknya itu diberikan padamu. Maka Abraham diminta, Abraham sebagai gembala, Abraham, Ishak, Yakub sebagai gembala.
Yusuf nggak sempat jadi gembala karena dia ditawan seumur hidupnya. Kemudian Musa jadi gembala, Daud gembala, Yeremia gembala, Amos gembala. Hampir dalam perjanjian lama tokoh-tokoh semua itu separuh lebih itu gembala. Kenapa harus seperti itu? Saudara, ini adalah keajaiban. Dan kenapa Yesus katakan, akulah gembala, bukan Daud, bukan Abraham, bukan Isa. I am the good shepherd. Saudara, waktu Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik, bukan Abraham, bukan Daud, bukan Musa. Bangsa Israel menjunjung tinggi Musa, bukan dia gembalamu. Akulah gembalamu. Musa sudah kamu tolak, Daud sudah kamu tolak. Saudara, disitulah Tuhan mengatakan satu kekuatan yang luar biasa. Gembala yang baik menjadi manusia, serahkan jiwa raganya, mati untuk manusia. Dan itulah satu tanda seorang gembala yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadi Yesus memberikan teladan kepada Petrus, kepada Thomas, kepada Yohanes, Yakobus, seluruh murid-muridnya. Engkau lihat aku sebagai gembala, dan aku utus engkau menjadi penjala manusia. Gembalakanlah domba-dombaku. Surah dari awal Yohanes dibuka dengan hati gembala yang begitu mengerti manusia, ditutup dengan perintah kepada Petrus untuk mengembalikan seluruh umatnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus mempunyai tanggung jawab bukan hanya zaman itu. Petrus punya tanggung jawab seluruh zaman akan melihat bagaimana Petrus menggembalakan domba-dombanya. Petrus dididik oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia merasakan bagaimana menyakiti hati Tuhan dengan sangkalan yang dia lakukan. Dia menyangkali Tuhan. Dia melarikan diri. Bagaimana mungkin gembala itu diserahkan pada saya? Gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana gembalakanlah domba-dombaku? Petrus, betulkah kamu mencintai aku? Betul Tuhan. Betul. Betul kamu mencintai aku? Iya Tuhan, betul. Dalam percakapan itu, seorang ahli sastra, seorang ahli bahasa Yunani, seorang ahli bahasa Aramik mengatakan percakapan Yesus dengan Petrus itu bukan percakapan antara A dengan B, dialog A dan B, pembicaraan cuma biasa. Itu pembicaraan begitu dalam, pembicaraan antara jiwa dengan jiwa. Bagaimana Petrus menjawab dan akhirnya Tuhan merendahkan dan membawa kasih yang agape menjadi kasih yang cuma filia. Artinya apa? Jangan kamu mengasihi aku, Petrus, dengan kasih dari Allah tidak mungkin kau lakukan. Aku memberikan engkau kasih aku seperti manusia yang lain. Kamu tetap tidak bisa mengasihi aku. Itu artinya. Dari percakapan itu ada sesuatu yang luar biasa. Hati gembala dari Petrus. Bagaimana dituntut oleh kamu bisa mengasihi dengan kasih Allah. Tuhan, aku tahu mencintai engkau. Mana bisa? Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, betul, gak mungkin bisa. Apakah kamu mencintai aku dengan kasih sesama manusia? Petrus diberitahu oleh Tuhan, betul gak kamu mengasihi aku dengan sesama manusia? Kau kasih Allah gak bisa. Betul gak kamu mengasihi aku sebagai sahabatmu? Dan Petrus tahu dia gagal. Dia menangis. Dia berseru pada Tuhan, Tuhan, kau tahu bagaimana aku mencintai engkau. Cinta yang penuh keterbatasan, cinta yang tidak mempunyai satu fondasi dasar dan kekuatan diri, cinta yang tidak mempunyai akar dalam kasih Allah, cinta dengan kekuatanku Tuhan, aku gak bisa. Saudara, Tuhan mengatakan, apakah kau mencintai aku secara cinta manusia? Betul gak kamu bisa cinta aku hanya seperti ibumu? Kau bisa cinta aku gak? Seperti anakmu kau bisa cinta aku gak? Enggak bisa. Bagaimana mungkin kau menjadi gembala? Bagaimana mungkin kita menjadi seorang pendeta, seorang pemimpin gereja, jika Allah itu kita kalahkan dengan cinta kita pada anak kita? Saudara, kalimat itu persis diberikan kepada Petrus. Petrus katakan, Tuhan, istriku tak tinggal, anakku tak tinggal, mertua tak tinggal, semua tak tinggal, kerjaanku tak tinggal. Aku itu engkau dapat apa? Dulu waktu dia menjadi gembala, kalau modelnya seperti ini, itu gembala ego semua. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan dalam segala kegagalan, dia tahu apa arti gembala. Saudara, itu adalah satu sukacita yang luar biasa.
Jadi waktu Tuhan mengatakan, jangankan kau mengasihi aku dengan kasih Allah, dengan kasih yang untuk anakmu saja, untuk mamamu, untuk mertuamu, kamu gak bisa mengasihi aku, Petrus. Kamu menyangkali aku. Saudara, gembala yang baik bukan ditentukan dari betapa baiknya responmu, bukan. Tapi gembala yang baik punya hati yang dibuka, pintu hatinya kepada Petrus. Dan pada saat kau sadar bagaimana engkau bisa mengasihi aku, bagaimana engkau bisa mencintai aku, dan engkau gagal di sana, Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Jadi seorang gembala harus tahu bagaimana dia gagal di bawah, baru dia tahu bagaimana mengatur orang gagal dalam hidup dia. Saudara, saya seringkali mengatakan, jika kamu gagal di satu tempat, jangan pernah melarikan diri, dan kamu harus bangkit di tempat itu. Kalau kamu menghindar, kamu gagal terus dalam hidupmu. Tapi jika kamu gagal di tempat itu dan kamu berjuang dengan kuasa kasih Allah, aku tahu Tuhan, aku tidak berhasil, dan kamu berdiri di sana dan kamu memandang Tuhan, karena Engkau lah harapanku, maka Tuhan angkat engkau, mengubahkan hidupmu, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ini semua ada dalam sejarah manusia. General MacArthur, John Newton, John Patton, Thomas Watson, dan begitu banyak ratusan ribuan orang diubahkan oleh Tuhan, termasuk John Sun, Martin Luther, diubahkan oleh Tuhan. Saudara, inilah hati gembala. Kita melihat pasal yang kedua. Ya, secara singkat saja, saya tidak bahas karena ibadah 1 dan 2 saya bahas. Saya lebih bahas akan pasal yang ke-9 dan ke atas. Perkawinan di Kana. Saudara, bagaimanakah sikap daripada seorang Maria, dan dibandingkan oleh Tuhan Yesus dengan sikap Nikodemus, dan disamakan dengan sikap perempuan Samaria. Waktu Maria melihat ada sesuatu aib dalam seluruh upacara perkawinan itu. Kenapa aib? Karena minuman anggurnya habis. Oh, itu malu sekali itu. Sangat memalukan. Terus Maria melihat anaknya yang ajaib ini, yang disembah oleh raja-raja. Dia teringat, wah, ini anak saya ini pasti bisa nolongi saya. Dia datang pada anaknya dan dia meminta tolong kepada anaknya. Kamu tahu anggurnya habis, anakku. Lalu siapa? Saudara, dia mengatakan, kamu gak punya hak menentukan aku berbuat apa dan kapan. Jadi dia beritahu mamanya, saatku belum tiba. Bukan kamu tentukan saya tentukan kamu. Allah itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Manusia ditentukan oleh Allah. Allah menentukan manusia. Jadi dia katakan, ibu, waktuku belum tiba. Ibu bukan mama, ibu itu wanita. Yesus tahu dia berdiri di mana. Dia anggap dia anaknya, bukan. Aku ini Allahmu, tahu nggak? Ini Allah. Kamu jangan atur saya. Saudara-saudara perhatikan, kalau saudara mengerti akan inkarnasi itu dengan satu rahasia misteri yang luar biasa, saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan tidak sembarangan hidup jadi orang Kristen. Tidak asal nuntut Tuhan. Dan waktu Maria menuntut anaknya, kamu kan anak saya, hubungan keluarga itu tidak boleh ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara, hubungan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan pada saat dia katakan, saatku belum tiba, mamanya langsung hati, aduh benar. Saudara, dia langsung begitu mendengar suara dia langsung taat, dan dia dengan taat dia menghasilkan satu tindakan ketaatan yang luar biasa, dan dia memerintahkan kepada orang-orang bagian yang mencedok-cedok buyung air itu. Dengarkan, apapun yang dikatakan dia, diperintahkan apapun, turuti dia. Itulah Maria. Imannya sederhana, tidak bermacam-macam, tidak ada tetek bengeknya. Dia begitu disadarkan, jangan ngatur saya, saatku belum tiba. Dia tahu, oh iya betul. Dia beritahu, kamu ya, apapun dikatakan oleh anak saya semua, turuti semua. Dia tahu menempatkan di mana anaknya, dia tahu menempatkan siapakah Yesus ini, anak Allah tiga. Maria langsung taat dan dia menyatakan imannya dalam ketaatan, meminta semua orang tunduk dalam seluruh hidupnya atas perintah Tuhan. Itulah suara gembala yang Tuhan berikan.
Suara gembala pertama kali yang diberikan Tuhan kepada Maria. Dan Maria turut, mama yang baik. Saudara, Yesus tidak mencari siapa yang salah. Kenapa bisa ini? Kenapa ini? Enggak, Tuhan katakan saatnya belum tiba. Kalau aku mau tolong, aku tolong. Tidak, tidak cari masalah. Pak tolong. Nah itu manusia punya hati Tuhan. Kalau kamu tolong jangan tolong. Nanti kalau tolong gimana? Jadi gimana itu? Enggak perlu. Kalau kamu punya duit tolong aja. Kalau sudah saatnya tolong aja. Jangan ukur gimana ya nanti gini. Oh nanti kalau dia ngemplang gimana? Kalau dia nanti nggak balas gimana? Nah itu bukan nolong itu. Sudah bukan menolong. Tapi begitu dia taat dan dia memberikan perintah, apapun dikatakan oleh suara gembala itu, taati. Semua taat. Dan apa yang terjadi? Saudara, berkelimpahan anggur. Rumah tangga yang taat pada suara gembala, pada suara firman Tuhan, saudara, hidup kita akan berkelimpahan. Anak cucumu akan diberkati Tuhan. Saya berkali-kali berbicara di mimbar ini. Saudara, jika mau hidupmu diberkati Tuhan, saudara taat firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan seperti Maria. Pasal yang ketiga, Tuhan Yesus bertemu Nikodemus. Saudara perhatikan, bagaimanakah sikap orang Farisi, bagaimana sikap orang-orang yang punya ketinggian hati. Begitu ketemu Tuhan Yesus, diberitahu Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan baru. Nikodemus berkata, gimana lahir baru? Udah tua gitu. Hatinya nggak bisa terima. Kenapa begitu banyak pikiran-pikiran secara teologis, secara logis, biologis, dan gis-gis yang lain? Gak bisa gimana? Oh Nikodemus, kamu tidak mendengar suara gembala. Kamu tidak taat. Akhirnya Nikodemus pulang dengan hasil nol, sia-sia. Dan dia bergumul dengan hidupnya. Dia mendengarkan Yesus. Dia tahu bagaimana Yesus membuat mujizat. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu kamu utusan Allah. Tapi hatinya belum menerima itu. Dan dia tanya, bagaimana saya bisa terima itu? Angin mau kemana pun dia mau pergi. Mau ke arah manapun angin tidak bisa ditentukan oleh manusia. Artinya apa, saudara? Jika engkau mau, tunduklah engkau dengan kuasa penyerahan hidup setuntasnya. Baru Roh Kudus akan datang mengubahkan hidup. Saudara, tidak mungkin seorang yang tinggi hati dengan seluruh pemikiran-pemikiran teologi yang sangat luar biasa. Ini profesor, saudara. Profesor. Maria itu anak gadis. Waktu dia taat terhadap suara malaikat, jadilah kehendakmu. Kenapa Maria bisa taat? Orang-orang kecil seperti ini, tanpa pendidikan teologi yang luar biasa, tanpa training, tanpa apapun. Kenapa dia begitu indah, begitu rendah hati, dan begitu taat? Jadilah kehendakmu. Seumur hidup Maria, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Saatku belum tiba, iya, jadilah kehendakmu. Saudara, Nikodemus tidak bisa tembus hati Tuhan. Kenapa? Karena ketinggian hati, pemikiran-pemikiran mengikat dia. Dia nggak bisa keluar. Dan betapa banyak orang-orang yang hidup di dalam iman Kristen seperti ini. Dia tidak bisa keluar dari kungkuman akan kekuatan yang membelenggu pikiran-pikiran dia. Kakinya yang tidak bisa keluar dari jeratan dosa itu. Setelah kita lihat pasal 4, perempuan Samaria. Perempuan Samaria. Saudara, pasal 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, I am that I am. Saudara, apa yang dikatakan Yesus ini persis sama dengan katakan Tuhan waktu Musa tanya pada, siapakah engkau sebenarnya? Tuhan mengatakan, I am that I am. Dan Yesus hari itu mengatakan kalimat sama dengan Yahweh yang ada di dalam perjalanan bertemu dengan Musa. Dan dia mengatakan pada perempuan yang berdosa, bukan pada Musa. Aneh kan? Sudah perhatikan omongan saya. Tuhan mengungkapkan siapakah dirinya, tidak kepada Nikodemus, tidak kepada orang-orang yang tinggi hati, orang kaya yang luar biasa, orang muda yang tidak diberikan, tapi kepada perempuan yang berzina ini. Tuhan mengatakan, akulah dia, I am that he.
Akulah dia, Yahweh itu. Akulah I am that I am. Dia buka identitas dirinya. Di dalam kitab Yohanes, Yesus dibuka that Jesus is Yahweh. Kurios. Saudara, indah sekali belajar firman Tuhan itu. Maka saudara jika sudah punya waktu belajar hari Rabu, Christocentrism di dalam seluruh Injil yang ada, sangat indah sekali. Jadi waktu dia mengatakan kalimat ini, dia sedang memisahkan manusia. Barang siapa yang menjadi milikku, dia akan mendengarkan aku. Barang siapa yang aku kasih, maka dia akan kuhajar, akan kutegur. Dan aku memberikan emas yang murni dalam hatinya, iman yang sejati dalam hatinya. Di dalam Wahyu pasal 3, 18, 19, dan 20. Saudara, jadi dikatakan akulah dia, perempuan Samaria datang dengan satu waktu yang begitu tidak pernah bisa diterima oleh manusia. Yesus berada di pinggir sumur dan wanita itu datang. Waktu wanita itu datang, lihatin kok ada laki-laki Israel. Gak berani, terus disapa oleh Tuhan. Beri aku minum, aku haus. Saudara, bayangkan kalimat itu. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan air, menciptakan sesuatu. Saya pernah merenungkan ini. Saudara, hampir 6 jam. Kalimat Yesus, aku haus. Dan waktu saya pertama kali mengerti apa arti inkarnasi, 6 jam saya berbicara dengan teks itu dengan Tuhan. Saya dibuka banyak hal. Roh saya diangkat oleh Tuhan. Saya diperkenalkan langsung dengan dia. Kalimat perempuan Samaria itu yang terus bertanya pada Tuhan dalam dosa-dosanya. Dan waktu Tuhan memberikan kalimat-kalimatnya, dan dia mengatakan, aku haus. Siapakah Tuhan sebenarnya? Siapakah Tuhan harus ditolong oleh manusia? Sewaktu membaca itu, saya masuk dalam hadirat Tuhan. Terus saya mengenal dia. Seluruh bacaan Alkitab yang saya baca sejak umur saya 8 tahun. Saya sudah ikut kursus Alkitab sampai umur 13 tahun. Saya lulus kursus Alkitab. Kalau itu, air hidup yang tertulis itu, seluruh kata-kata itu muncul semua dalam seluruh sejarah hidup saya. Dan saya baru mengerti, oh bagaimana mungkin kalimat itu yang maha kudus, maha kuasa, maha pencipta, memiliki semua, datang dan mengatakan, aku haus, beri aku minum, beri aku air. Saudara renungkan itu. Betapa dalam hati seorang gembala itu. Waktu Yesus mengatakan betapa saya membutuhkan air kehidupan itu. Aku membutuhkan, aku haus. Dia sedang menyamakan diri dengan perempuan Samaria itu. Dan waktu saya bukakan khotbah ini di depan Profesor Nusantara, jadi dia mengatakan, kamu pasti devotional, nggak mungkin kamu baca biasa. Dia langsung tahu. Saya katakan, betul Pak. Berjam-jam saya mengerti firman itu. Bagaimana mungkin Allah yang maha segala-galanya hari itu datang meminta bantuan, meminta tolong pada perempuan pelacur seperti itu. Oh bagaimana rendahnya Tuhan, harga diri Tuhan. Oh semua membuka semua. Dan di manakah dia sebenarnya? Dia sama dengan posisi kita. Dia membawa dirinya sama dengan posisi perempuan Samaria itu. Saudara, inilah keindahan. Yesus mau duduk di mana engkau jatuh, di mana engkau hancur, Tuhan berada di sana. Aku datang mengerti haus jiwamu. Perempuan itu tidak tahu, Yesus meminta air, sebenarnya dia mewakili wanita itu. Bagaimana jiwanya membutuhkan air kehidupan karena dosa-dosanya mencengkeram dia dalam kekeringan rohani yang luar biasa. Saudara, perempuan itu akhirnya menjawab dan penuh dengan sukacita. Dan waktu murid-muridnya datang, mereka kaget sekali. Oh, kenapa ini? Mereka bertanya tapi gak berani ngomong dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melawan seluruh aturan yang ada, melawan aturan tradisi, melawan aturan semua, dia langgar semua. Tapi hari itu dia adalah Tuhan atas segala hukum Taurat. Dia memberikan hukum Taurat, dia memberikan hari Sabat, dia memberikan semuanya. Dia menciptakan wanita, dia menciptakan pria. Dan dia menembus itu semua. I am that he is. I am that I am. Dan dia bukakan itu. Wanita itu langsung tahu
dia langsung mengatakan, oh engkau utusan Allah, engkau Allah yang maha tinggi. Dia langsung lari, dia perintahkan itu semua perubahan hidupnya dia. Oh ada orang yang tahu dosa saya, yang tahu bagaimana saya hancur di bawah itu. Dia tahu apa yang saya lakukan. Laki-laki yang bersamamu hari ini pun bukan suamimu, walaupun kamu baru selingkuh tadi malam. Nah, seumpama gitu, lu baru ketemu laki-laki ini mencuri suaminya orang. Tuhan katakan, tidak. Yang laki-laki bersama dengan kau bukan suamimu. Ada 5 laki-laki bersama. Kaget. Mana bisa tahu kalau bukan Tuhan? Maka di situ dia mengharapkan air kehidupan. Jadi wanita ini dalam dosanya dikering, dia merasakan satu haus yang dalam. Tuhan tolong saya, tambah dalam, tambah dalam. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah air itu. Jika engkau menerima aku sebagai Mesias, hatimu tidak akan haus. Dia akan memancar keluar air kehidupan itu. Dan perempuan itu hari itu juga mendapatkan air dalam hati keluar. Saudara, bagaimana bandingkan dengan Nikodemus? Kenapa Tuhan berikan pada hati orang-orang kecil seperti ini? Saudara, kita lihat pasal yang kelima, kolam Bethesda. Saudara tahu bagaimana sikap orang-orang Farisi di kolam Bethesda itu? Bagaimanakah sikap mereka terhadap orang yang sudah disembuhkan? Oh, mereka tidak terima, saudara. Orang yang lumpuh itu yang sudah berapa puluh tahun, 38 tahun dalam penyakitnya itu, tidak ada yang bisa menolong, dan itu dibuang oleh orang-orang agama. Gembala-gembala palsu itu tidak mau menangani hal seperti ini. Oh, ini menyusahkan saya. Saudara, tidak pernah mau domba-domba yang kecil-kecil itu dibuang semua oleh dia. Saya ingin domba yang gede-gede, yang bulunya banyak. Nah itu, tak guntingi semua jadi baju saya. Wah, bagus kan? Kalau saya lapar, tak potong, tak sate yang enak itu. Sate Kairo di BKR, mau kambing muda. Saudara, begitu kejamnya. Dia tidak melihat pada domba-domba, dia melihat akan hati inkarnasi Tuhan, penggembalaan yang begitu indah itu. Oh tidak, dia pecet, dia injek, dia paksa, dan dia peras semua domba-dombanya. Nah, saudara, pagi tadi saya memaparkan tentang bagaimana saya melihat kehidupan pendeta-pendeta yang di dalam kemewahan yang tak terpikirkan. Wah, ada pendeta-pendeta yang gembala-gembala yang luar biasa, begitu hebat semuanya. Rumahnya begitu megah, bukan 1-2 rumahnya, setiap kota dia punya rumah. Di Jakarta punya, di Surabaya punya. Gembala pendeta. Dan di rumahnya itu mobil itu lebih daripada 5. Mobil-mobil yang mewah-mewah, Rolls Royce, BMW yang terbaru, Mercy yang terbaru. Katanya dia suka koleksi mobil. Koleksi, nggak dipakai, cuma ditaruh. Gimana pakai mobil 5? Memang dipecah 5 gitu. Kok bisa ada gembala seperti ini yang tidak memikirkan apapun, yang memikirkan hobinya dia, semua dikumpulkan untuk apa? Oh ini loh, pendeta hebat, pendeta besar, dengan kekayaan besar, kekuatan besar, kedudukan besar, jemaat yang besar, yang luar biasa banyaknya. Saudara, di hadapan Tuhan, kekejian. Saudara, itu kekejian. Gembala-gembala palsu. Dan hidupnya tidak pernah pikirkan Islam. Saudara, Tuhan Yesus sedang menghantam orang-orang Farisi, bukan membuka pintu hatinya untuk menolong orang-orang. Kita baca Matius 23. Coba kita baca ya. Matius 23:13. Saudara, Tuhan Yesus marah kepada mereka, dan bukan hanya marah biasa, dia betul-betul marah dan meluap dengan kekudusan dari hatinya. Matius 23:13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Yesus katakan apa? Akulah pintu. Tapi mereka gimana? Dia tutup pintu-pintu itu. Tuhan membuka, mereka tutup. Tuhan dengan rela menyapa dan mengundang mereka. Mereka menggagahi pintu kerajaan Allah. Saudara, dikatakan
Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, saya masih ingat waktu kita bicara soal pintu. Yang pertama tentang Nabi Nuh, yang lebih dalam lagi, lebih tua, lebih ke belakang, tentang satu pintu yang kemudian ditutup oleh Tuhan dengan pedang perengat yang menyala-nyala dari malaikat kiri dan kanan. Tidak boleh satu orang pun boleh masuk melalui pintu pohon kehidupan. Ditutup oleh Tuhan. Dikatakan sana pintu. Terus kemudian Tuhan mengatakan pada Nuh, silakan kau minggir. Aku tutup pintu anugerah. Ditutup pintu bahtera itu yang besar kan, ditutup oleh Tuhan. Belah. Saudara, dan kemudian waktu zaman Musa, seluruh pintu-pintu rumah-rumah orang Mesir dan seluruh pintu rumah-rumah orang Israel dibagi menjadi dua. Yang satu pintu itu menjadi pintu hati Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan penebusan, dan darah anak domba itu dilaturkan di sana. Di palang pintu dipecahkan tubuh Kristus, dan kemudian dilapur dalam pintu hati. Malaikat yang akan mencabut nyawa anak-anak sulung Mesir melihat pintu kemuliaan, mereka langsung hormat, mereka tunduk, mereka pergi. Dan pintu rumah yang tidak ada darah anak domba langsung cabut namanya, tarik masuk neraka. Dan di situ cerita wanita ibu-ibu yang di Mesir mencari semuanya, dan mereka tidak punya turunan lagi. Mereka habis secara bangsa. Saudara, ini bukan kekejaman Tuhan, tapi kekejaman bangsa yang menjajah orang Israel 400 tahun. Dari turunan ke turunan dijajah terus. Orang Mesir itu makan dari perbudakan orang Israel. Orang Mesir punya kemegahan yang luar biasa, yang agung, yang indah, itu semua dikerjakan oleh orang Israel. Maka Tuhan hancurkan mereka. Sekarang tinggal kenang-kenangan Tutankhamun yang ada di Mesir di piramid. Siapa yang kerjakan itu semua? Bangsa Israel. Keindahan, keagungan yang luar biasa. Siapa kerjakan? Bangsa Israel. Saudara, itulah kenapa Tuhan binasakan bangsa ini. Karena bangsa ini sudah biadabnya luar biasa. Dan akhirnya anak sulung dihancurkan, kasih 10 tulah, hancur semua. Dan terakhir, laut yang hebat itu sebagai pintu keselamatan bagi Israel masuk untuk diselamatkan. Tapi pintu kematian bagi seluruh tentara Mesir dan Fir'aun di sana masuk, mati semua. Saudara, mengerikan sekali. Dan Musa tahu siapakah Tuhannya. Saudara, kalau kita melihat bagaimanakah sikap orang yang sudah disembuhkan untuk orang lumpuh ini, orang-orang Farisi ahli Taurat tidak terima. Mereka menghantam itu. Coba kita lihat pada pasal yang ke-9, 8 ya, pasal 8. Wanita yang berzina. Sikap pintu hati Tuhan dengan hati orang-orang Farisi ahli Taurat, apa bedanya? Saudara, kita lihat bahwa perempuan yang berzina itu kedapatan dan dijebak, kemudian ditaruh di tengah-tengah, dipermalukan dan dibuka untuk semua umum. Itulah agama menangani dosa. Orang dibunuh di depan orang semua seperti NIIS dengan sadis menyembelih manusia di depan kamera, dan seluruh dunia dipertunjukkan kami menguasai dunia dengan kebengisan, dengan kejahatan. Saudara, apa yang ditulis dalam firman Tuhan akhirnya terjadi akhir zaman. Saudara tidak tahu, kita sudah dekat dengan akhir zaman. Saudara, kalau saudara mendengarkan berita yang saya beritahu, lebih mengerikan lagi. Dalam waktu tidak lebih 2 bulan, waktu Amerika menghantam NIS dengan seluruh sekutunya, termasuk Yordania, saudara tahu, mereka tidak habis, mereka bertambah 2.000 orang. Saudara, kita sedang berperang banyak hal. Saudara, di sini santai-santai, nanti gelombang itu akan hantam kita. Gereja Rusia untuk memikul salib, menyangkal diri, dan hidup untuk Tuhan. Ya, kita nggak tahu sampai kapan. Kita harus berdoa untuk anak cucu kita, supaya mereka tetap setia pada Tuhan, karena itu jalan satu-satunya. Saudara, pornografi
48 triliun. Menteri Sosial melansir dari tahun 2014. Saudara, keluar uang 48 triliun. Narkoba lebih 100 triliun. Kosmetik, tahu kosmetik? Pokok, pingpong, itu ratusan triliun juga. Jadi kita lihat masyarakat kita itu cenderung kemana? Saudara, kehancuran yang luar biasa. Dan saya percaya, termasuk di dalamnya ada orang-orang, bahkan pendeta pun ada di sana. Langganan pornografi bayar dolar. Bagaimana mungkin negara ini yang begitu kaya ini? Bagaimana mungkin anak-anak Tuhan bisa terhempas dengan seluruh dosa-dosa saya? Sudah kita tidak tahu. Kita menghadapi satu zaman yang begitu kejam dan sangat halus saat bekerjanya masuk di dalam dosa-dosa itu. Bukannya dosa-dosa yang kejahatan-kejahatan itu menampakkan diri dengan berani dan luar biasa. Saudara, kekejaman itu kemudian masuk dalam dosa yang masuk dalam dosa-dosa internet itu yang kita tidak bisa batasi anak kita lagi. Dan bahkan yang paling celaka adalah pemimpin-pemimpin gereja berhati palsu. Ini yang menghancurkan gereja. Mereka tidak pernah mau tahu hal itu semua. Mereka mau memperkaya diri, mau besar, mau hebat, mau apa semua. Hancurlah gereja. Dan Tuhan peringatkan mereka, hanya buah gereja akan bertahan di akhir zaman. Mereka yang bertekun di dalam firman dan mereka yang hidup taat sampai mati menjalani firman Tuhan, dan tidak ada gereja yang lain. Tuhan tidak pernah terima gereja karena kebegahan, karena kekayaan, tapi karena iman yang taat kepada firman. Nah, saudara, waktu perempuan berzina ini kedapatan dan ditaruh diadili, itu cara-cara agama. Mempermalukan orang, wah sok suci, sok munafik, dan ditaruh di depan-depan. Dan kemudian mereka berkata, guru, dia kedapatan berzina, bagaimana tanggapan? Perhatikan, kalau Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan, oh dia berzina, harus dirajam, diambil batu, dia rajam. Saudara tahu nggak? Semua orang akan rajam Tuhan Yesus. Kenapa? Bagaimana engkau mengangkat dirimu sebagai hakim? Dan itu ditanya oleh orang Israel pada Musa. Siapakah engkau? Apakah kamu hakim kami? Bukan, Tuhan hakim kami. Jadi Yesus waktu mengambil batu kemudian membunuh atau merajam perempuan berzina ini, dia mengangkat dirinya sama dengan Allah. Dan pada saat itu juga, jika Tuhan Yesus mengambil dan merajam wanita ini, semua orang akan rajam dia. Saudara, ini kejam sekali, licik sekali orang-orang itu. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak merajam orang itu, Tuhan Yesus ditanya, betulkah kamu punya kasih? Betulkah kamu melayani manusia? Saudara, apapun dikerjakan Tuhan Yesus pasti akan kejepit di sana. Dan waktu perempuan itu dengan tangis saja, dengan ketakutannya, dengan wah nggak ada harapan hidup, mati dia di depan. Udah waktu sudah di depan. Bagaimana kita berada di tempat itu? Tuhan Yesus tunduk, dia tulis-tulis hukum Taurat. Dikatakan di sana, dia tulis-tulis. Nggak tahu apa yang tulis. Kemungkinan bisa hukum Taurat. Jangan berzina, jangan menghakimi. Dia tulis. Terus dia berdiri. Saudara, bagaimana sih dia? Dia tidak merajam, dia juga tidak mengiyakan dosanya. Tapi dia berkata pada orang semua, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar pertama kali. Saudara, Tuhan punya hikmat melebihi jebakan-jebakan manusia, kelicikan hati manusia. Dia tanya, barang siapa yang tidak berdosa, artinya apa? Semua orang di sini persis sama dengan perempuan yang berzina ini. Dan itu pun saya temukan waktu saya devotional. Waktu Tuhan Yesus akan menghakimi wanita ini, dia berarti menghakimi semua orang tanpa keadilan, tanpa pengampunan, tanpa belas kasihan. Dan waktu dia menolong perempuan ini, dia menolong semua orang di sana. Itulah keindahan cara Tuhan. Tadi waktu saya bertindak pada satu orang ini, saya membawa pengaruh kepada semua orang. Kasih Allah yang begitu besar, hati yang mengampuni begitu besar. Dan waktu wanita ini berada dan tidak ada harapan, Tuhan berikan harapan itu. Barang siapa yang tidak berdosa, semua orang berdosa. Waktu melempar wanita itu dengan batu, mau merajam, mereka akan tahu semua. Mereka tahu satu persatu. Tuhan berikan muka mereka dengan dosa-dosa mereka. Ini loh dosamu. Berani tak kamu menghakimi orang? Dosamu, dosamu, dosamu. Kamu
sumbar di mata tetanggamu, di mata sesamamu, engkau tahu dosa-dosanya, tapi balok di depan orang, kamu tidak tahu. Dan hari ini balok itu tak berikan di matamu. Lihat balok di matamu. Semua orang, wah, saya tidak lebih baik dari perempuan. Saya juga berzina, saya juga mencuri. Pergi semua. Hati gembala. Dan dia katakan, adakah orang yang menghukum kamu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum kamu. Aku menerima kamu hasil. Pergilah. Saudara, sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya, saudara, jika saudara jatuh dalam dosa, saudara jatuh di dalam seluruh hidupmu, engkau akan dihakimi oleh temanmu, engkau akan dihakimi oleh bosmu, engkau akan dicaci, engkau akan dipecat, engkau akan banyak sekali dalam hidup kita. Kita akan malu, dipermalukan dan banyak hal. Tapi Tuhan katakan, aku tidak menghukum engkau. Aku tahu apa arti manusia berdosa. Dan disitulah aku memberikan nyawaku untuk engkau. Dia menyamakan diri sebagai orang yang berdosa, menyamakan diri sama dengan perempuan ini. Alamat tinggi, aku haus. Aku sama dengan kamu. Aku akan mengangkut dosamu. Hati gembala itu luar biasa. Begitu dalam, begitu indah, begitu lembut, begitu tegas. Dia marah dengan pemimpin-pemimpin. Kadang-kadang saudara, kalau saudara dengar khotbah saya atau khotbah di sini, kadang-kadang kita begitu keras terhadap dosa, bukan karena kita benci orang, bukan, tapi karena di situ ada hati Tuhan yang dalam sekali dan kita serius melihat itu. Kita berteriak, kita berseru pada Tuhan, Tuhan berikan hati yang lembut pada jemaat. Domba-domba mendengar suaramu, tidak di dalam dosa kesesatan itu. Setelah waktu semua orang tidak menghukum dia karena kuasa Allah yang menerima dia, dia dilindungi, dia diberikan harapan, dan dia pergi dengan kebebasan dan sukacita. Ya, saudara lihat, kemudian kita lihat pasal 8, pasal 9, orang buta sejak lahir. Saudara, ini kasihan sekali, sudah buta sejak lahir, dan waktu mendapatkan hati Tuhan, dan waktu dia dicelikan oleh Tuhan dan diberikan ludahnya, Tuhan memberikan ludahnya dan diaduk dan kemudian ditempelkan kepada matanya, dia tercelik matanya. Tetapi apa yang terjadi? Sikap orang-orang yang melihat tanda Tuhan, sikap gembala yang palsu dengan gembala yang baik berbeda. Saudara, orang buta ini akhirnya dihakimi, masuk dalam ruang penghakiman dan dihakimi oleh orang Farisi. Saudara, mengerikan sekali, begitu kejam mereka. Sampai orang tuanya dipanggil, sini kamu lihat, ini anakmu. Coba lihat anakmu. Beritahu kepada kami, kenapa dia bisa melek? Orang lumpuh juga sama. Kenapa dia bisa berjalan? Keluarganya juga takut semua dengan orang Farisi. Mamanya datang, bapaknya datang. Harusnya seorang orang tua, mama dan bapak, begitu anaknya dipermalukan, dihakimi, dia akan menolong, dia akan mendukung anaknya. Oh tidak. Dan inilah kerusakan yang ada di dalam hidup bangsa Israel. Orang tua tidak pedulikan anak, pemimpin gereja tidak pedulikan umatnya, tidak berikan dombanya dalam kesesatan, di dalam kebutaan, dalam kecacatan. Tidak pernah ada yang menggubris dan memelihara mereka. Nggak ada, dibuang aja mereka. Dan pada saat itulah, pada waktu mamanya datang, bapaknya datang, mereka takut sekali dengan orang-orang Farisi yang datang. Mereka berkata, yang kami tahu sejak kecil orang ini buta. Anak saya buta, saya tahu. Memang dia buta, dilahirkan buta, saya tahu. Tetapi dia sembuh atau tidak? Padahal sudah sembuh, betul ya? Sudah disembuhkan. Kalau dia sembuh atau bukan? Loh, sembuh nggak? Sembuh. Tapi dia katakan, dia sembuh atau enggak? Bukan urusan saya, bukan urusan orang tua. Tanyakan pada dia, sudah dewasa, melepaskan tanggung jawabnya. Bagaimana kalau kita jadi anak? Sikap gembala bagaimana? Papa, mama tidak ada hati gembala, tidak ada hati Tuhan. Pemimpin-pemimpin semua melihat dia dan menghakimi dan mau membunuh dia, mengusir dia dari tempat itu. Akhirnya diusirlah orang ini. Waktu diusir itu, dia keluar dari pengadilan itu, dia bertemu dengan Tuhan Yesus.
Dan disitulah Tuhan mengatakan kalimat-kalimat pengembalaan yang indah sekali. Saudara, luar biasa Tuhan. Dia tidak pernah buang orang. Dia mengatakan, ini yang menyembuhkan engkau. Jika seluruh dunia menolak engkau, aku gembala yang baik, aku terima engkau. Jika dunia tidak doyan hidupmu, tidak menerima apa yang kau lakukan di dalam kelemahan dan dosa, kecacatan apapun, tapi Tuhan katakan, engkau anakku. Saudara, itulah diharapkan orang berdosa. Orang berdosa tidak mengharapkan apapun kecuali ampuni dosa saya, ampuni kelemahan saya. Pengubah hidup seorang gembala waktu menyerahkan nyawanya itu mengubahkan hidup manusia, agar manusia mendapatkan jiwanya, nyawanya, karena diganti oleh nyawa daripada Tuhan. Dan pada saat itulah waktu kita membaca pada pasal yang ke-10, pada pasal ke-11, Lazarus dibangkitkan, apa yang terjadi? Saudara, pasal 11 ayat 45, persepakatan untuk membunuh Yesus. Pasal 12, coba perhatikan, pasal 12 ayat 9, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Hati gembala yang palsu, membinasakan, mencuri, merampok. Kepentingan hidup mereka, kedudukan mereka mau terus dipertahankan. Oh, ini Yesus ini mengacaukan kami. Wah, ini nanti kedudukan kami gimana? Oh, bait Allah akan dibongkar oleh dia. Wah, mereka ketakutan semua. Mereka membangun di atas dasar kekuatan ritual-ritual agama, kekuatan Taurat yang betul-betul semegah-megahnya. Di dalamnya seperti tulang belulang yang busuk, keropos dan hancur semua. Saudara, dikatakan di sini, Yesus pun mau dibunuh. Lazarus saksi kebangkitan juga mau dibunuh. Sikap gembala yang palsu, mencari keuntungan. Setelah saya terus ditanya, terus bagaimana Pak? Pintu yang luar biasa itu, jika engkau menerima pintu hati Tuhan, engkau akan diubahkan dengan luar biasa. Dan itu bukan janji cuma hanya bagi Petrus, bukan. Setiap orang Kristen jika memiliki pintu ini pasti akan dibuka oleh Tuhan. Saudara, saya menutup dengan satu cerita. Bukan cerita ini, kesaksian. Waktu saya kuliah di Jakarta, jam 2:30 malam, waktu saya belajar, karena saya baru tidur jam 1, terus biasa jam 3 saya bangun. Karena ada suara piano, saya terbangun. Saya pikir ini malam-malam gelap gulita, terus di ruangan yang latihan kecil itu ada piano tentang main. Dan waktu saya dengar itu, ini piano kayaknya sedih sekali. Saudara, saya berjalan, saya buka piano. Ada seorang mau jadi hamba Tuhan, main piano dengan tangisan. Terus saya tanya, kenapa saya tanya, aduh, hari ini mama saya dihantam papa saya. Jadi dia anak tiri, anak angkat. Dari saat dia diangkat, dia dicintai oleh mamanya. Tapi hari itu dia mendengar mamanya kembali dihantam, diketukin oleh papa. Dan mamanya telepon, minta doa kepada dia. Dan dia waktu menerima itu, dia tidak bisa tahan. Jadi dia lari kepada Tuhan, dia main piano. Apa yang dimainkan piano itu, saudara? Yesus obat yang sejati. Dia mainkan piano. Dan dia memang canggih sekali. Dia tidak ikut kursus apapun. Dia begitu jenius secara alamiah. Dia main. Dan dia menyanyikan lagu itu. Terus dengan hati, dengan satu tekanan hidup yang luar biasa, dia main itu. Dan saya seumur baru dengar orang main piano itu merinding saya. Kenapa merinding? Bulu kuduk saya itu berdiri. Karena malam-malam subuh-subuh. Pikir saya tangan mana? Dengar-dengar kaget saya. Terus begitu saya lihat, anak ini gitu ya. Baru masuk, baru semester pertama. Terus saya duduk di samping dia. Terus saya, kenapa engkau main piano sedih sekali? Dia ceritakan sambil main dia. Saya tidak pernah bisa terima. Bagaimana mungkin saya mengasihi papa saya? Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang jahat seperti ini? Dia main terus. Saudara, saya mengatakan pada dia,
selama kamu tidak bisa keluar dari hati seperti ini, engkau jangan jadi hamba Tuhan. Dia lihat saya. Jadi saya nggak boleh jadi hamba Tuhan. Kamu boleh jadi hamba Tuhan, tapi kamu tidak memiliki hati gembala. Kamu taruh dendam, kamu taruh sakit hati, kamu taruh di sini. Engkau tidak mungkin melayani jemaat. Terus bagaimana? Dia bilang. Dan saya katakan, kamu kan mainkan lagu Yesus sobat saya. Minta tolong dia, berseru kepada dia, berdoa bersama. Dia berdoa. Tuhan tolong saya. Saya tidak bisa terima papa saya nggak bisa terima karena mama saya, mama bukan mama papanya juga gitu ya. Saya tidak tega. Itu kalau dipukul sampai berdarah-darah. Sampai keluar darahnya, mamanya sampai setengah mati pernah masuk rumah sakit. Dia tidak tahan, dia kepingin pukul, kepingin panas papanya. Dia sambil berdoa, Tuhan kalau memungkinkan jadi anakmu Tuhan, berikan aku kuasa. Tak gamplangnya dia. Jadi mau balas aku Tuhan, tapi kenapa Engkau penuh kasih? Dia menjerit, dia teriak, Tuhan kenapa Engkau seperti itu? Dia tidak mau Tuhan yang seperti itu. Dia mau Tuhan yang gagah perkasa, yang membalas semua kejahatan dengan hukuman, dengan hakimi. Dan dia tidak tahan melihat hati Tuhan seperti itu, yang penuh kasih, yang mengerti dosa manusia. Saudara, saya menceritakan hal yang sama pada saya beberapa bulan yang lalu, KKR di sekolah Kristen. 2 tahun lebih yang lalu, saya bertemu dengan satu orang. Setelah saya khotbah, minta waktu sebelum saya pulang. Dia datang, anak masih muda, masih umur 1 SMA. Dan dia berkata, dia benci papa-papanya. Kenapa? Pak Long, saya dapat nilai 7 dulu. Papa saya itu marah luar biasa. Kenapa? Karena dia seorang profesor, dosen, dan dia summa cum laude, hebat ya. Tapi anaknya dituntut seperti dia. Kenapa kamu bodoh? Kamu anak saya, kamu pintar, kamu hebat. Wah, dia marah-marah pada anaknya. Dapat kok bisa dapat 7 kamu? Waduh, malu kamu. Maluku, bukan malumu. Anakku, iya Pak, tapi kan aku nggak pergi sekolah, udah belajar. Kamu nggak bener. Dia tuntut 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia katakan, Pak, setiap kali Bapak seperti saya kepingin balas, pukul dia. Saya tidak tahan. Tuntutan, saya ini jadi anak mau jadi apa? Memang secara uang, secara kekayaan semuanya saya dapat semua, tapi hati saya kering. Hati saya sakit. Terus saya beritahu dia, jika kamu tidak bisa mengasihi papamu, engkau seumur hidup akan menjadi anak, jadi monster kalau kamu jadi pemimpin. Dia setengah marah dengan saya. Kenapa marah? Pak, saya datang ke bapak ini maksudnya suruh dihibur, bapak marah-marahin saya, katanya. Betul saya katakan. Kalau kamu tidak bisa menangani hati papa dan mamamu, jika kamu tidak punya kasih Allah dalam dirimu, jika kamu melawan dengan dendam dengan semua, kamu jadi monster. Engkau akan jadi pemimpin yang penuh dengan kekerasan kekejaman. Engkau akan memerintah dan waktu kau diberi kepercayaan di dalam pekerjaan, dalam kedudukan jabatan, engkau betul-betul tidak akan mengenal kemanusiaan dan kerendahan hati. Saya minta, mari kita doa bersama. Saya minta dia berdoa. Saudara, bulan yang lalu saya ketemu dia dan saya diminta, Pak jangan pulang dulu ya. Kenapa? Mama papa saya jemput saya. Mama papanya jemput saya. Terus dikenalkan, ini mama papa saya. Terus dia lihat, ya Pak Agung ya, ya saya pernah, dia ngatakan, Bapak pernah ke gereja saya. Oh iya, saya nggak kenal Bapak gitu ya. Nah, dia ceritakan semua. Nah, apa yang terjadi saudara? Waktu dia malam itu, waktu bertemu dan dia kemudian menyerahkan hidupnya, dia minta kuasa Tuhan untuk mengubahkan hatinya. Dan dari kebencian itu diminta untuk mengasihi. Oh bagaimana mungkin, tidak mungkin. Dan dia belajar. Bapak tahu nggak? Waktu anak saya berubah, saya itu bingung sekali. Kenapa? Waktu kami marah, biasa dia tuh diam cuek dan kemudian melawan tindakan-tindakannya. Tapi hari itu kami terkejut sekali. Mulai beberapa waktu tahun yang lalu, dia mengatakan,
Ya Pak. Ya. Dan dari mulutnya tidak keluar caci maki tentang apa. Ya Pak. Ya. Sudah dia berusaha tindakan-tindakan mengasihi Bapak. Sampai akhirnya papanya betul-betul tahu dan luntur hatinya. Dan dia mengatakan, dan hari itu kami berdua tahu betapa dosanya kami terhadap anak kami. Saudara, bagaimana mungkin orang bisa mengubahkan hati manusia? Sudah tidak mungkin hati yang penuh dengan kekerasan seperti itu dibalas dengan kekerasan. Oh, tidak mungkin, saudara. Maka pada waktu Yesus melihat orang berdosa di dalam jatuh dosa itu, tidak mungkin orang itu melawan Tuhan. Tidak mungkin kita memberikan kekuatan untuk menghancurkan, menghakimi, menghukum dia, menyepelekan, membuang orang seperti itu. Oh tidak. Dan disitulah Tuhan mengatakan, aku sekarang menjadi sama seperti kamu di dalam seluruh dosa-dosamu, sampai yang paling bawah, di dalam tubir paling bawah di laut itu, dosamu aku taruh di sana, dan aku menanggung dosamu di sana, dan aku mati disalibkan di sana. Sudah disitulah akhirnya terjadi satu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Di dalam ayat 10, pasal 10, Yohanes pasal 10 ayat 10, dia memberikan keselamatan. Bukan hanya keselamatan, dia memberikan hidup yang melimpah. Saudara mau hidup seperti ini? Saudara mau hidup bersama dengan Tuhan? Saudara akan mengubahkan banyak hati manusia dengan kuasa seperti Kristus. Hati Kristus dalam hati kita, dan kita akan dipakai dengan hati yang penuh sukacita. Tidak ada dendam. Jangan mengisi hatimu dengan dosa apapun. Isilah hatimu dengan kasih Allah, belas kasihan Tuhan. Doakan musuh-musuhmu, doakan semua. Dan pada waktu itu engkau akan mengubahkan hatinya karena engkau mengasihi dia. Mari kita berdiri.